سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai sahabat yang beriman, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa di channel Pintu Hidayah. Semoga kita semua diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai sahabat yang beriman, ada 8 amalan pembuka rezeki agar berlimpah dan berkah. Simak sampai habis. Rezeki manusia di dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, manusia perlu berikhtiar. Salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Dalam Islam, rezeki setiap makhluk di dunia ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabdanya dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan umat Islam, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Salah satunya melaksanakan sholat duha. Selain sholat duha, amalan apa lagi yang dapat membuka pintu rezeki? Ini ulasan lengkapnya. 8 amalan pembuka rezeki. Yang pertama, melaksanakan sholat duha. Muhammad Syafi'i Al-Bantani dalam buku 7 amalan penarik rezeki menyebut salah satu amalan pembuka rezeki adalah sholat duha. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sesekali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang atau sholat duha. Niscaya akan aku cukupkan kebutuhanmu pada hari akhirnya." Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tabarani. Orang yang rajin melaksanakan salat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang pesimis, tak berbuat apa-apa. Tata cara melakukan sholat duha. Sholat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu zuhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Yang kedua, membaca surah Al-Waqi'ah. Selain sholat duha, amalan lainnya yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqamah membaca surah Al-Waqi'ah. Apakah hanya sekedar dibaca? Tentu tidak. Selain dibaca, umat muslim juga harus memahami makna yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran." Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, memperbanyak istighfar dan bertaubat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melapangkan rezeki seseorang. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya, "Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampunan, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai untukmu." Quran Surah Nuh ayat 10 sampai 12.
Dijelaskan lebih lanjut dengan membaca istighfar, aliran rezeki yang terhambat mengalir kembali. Selain bertujuan menghilangkan kesalahan yang telah diperbuat, istighfar juga berhubungan dengan rezeki dan urusan hidup lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesusahan, memberi jalan keluar setiap kesukaran, dan rezeki tanpa diduga-duga." Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasa'i. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin. Bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Rasulullah SAW bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arasy yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyedikitkan baginya." Hadis riwayat Daruqutni dari Anas radhiyallahu an. Dan yang kelima, menjaga silaturahmi. Selain bersedekah, dalam Islam umat muslim juga diajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antar sesamanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, silaturahmi juga menjadi sebab dibukakannya pintu rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Silaturahmi dapat membuka pintu rezeki karena Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kelapangan rezeki dari jalan mana saja yang Dia kehendaki. Yang keenam, memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Beberapa zikir dapat membuka pintu rezeki jika diamalkan. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Yang pertama, memperbanyak membaca La haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan La haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Tabarani. Yang kedua, membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Dan yang ketiga, membaca surah Al-Ikhlas. Yang keempat, membaca Subhanallahi wa bihamdi Subhanallahil azim. Dan yang ketujuh, memperbanyak sholawat Nabi. Tak hanya memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat kepada Nabi juga menjadi amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah SAW. Menurut sebuah hadis, orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengucapkan solawat kepadaku 1 kali, maka Allah mengucapkan solawat kepadanya sebanyak 10 kali." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, tadarus Al-Quran. Amalan pembuka rezeki lainnya adalah tadarus Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Quran. Dikatakan rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bertanya, "Apakah salah satu dari kalian senang jika saat kembali kepada keluarga ia mendapati 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk?" Kami menjawab, "Ya." Kemudian beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca dalam salat lebih baik baginya dari 3 ekor unta betina yang besar dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Wahai sahabat yang beriman, demikianlah ulasan tentang amalan pembuka rezeki.
Semoga kita semua diberikan rezeki yang halal dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.